Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita lanjutkan ta'lim di dalam hadis Arba'in Al-Imam Nawawi, yang mana sampai kita di hadis ke-40. Masya Allah, hadis Arba'in ini hadis yang ke-40. InsyaAllah 41 dan 42 khatam, sampai 42 hadis yang ada di kitab Arba'in Al-Imam Nawawi. Semua hadis yang ada di kitab ini sahih, muttafaq alaih. Hadisnya sudah masyhur, terkenal, sahih dan muttafaq alaih, dan disusun sama Imam Nawawi. Diambil hadis-hadis ini yang mana menjadi pedoman buat kita di dalam kehidupan dunia. Semua permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita di dunia, atau pedoman-pedoman kita supaya kita ini selamat di dunia, supaya kita ini bahagia di dunia dan di akhirat nanti, ini ada di kitab hadis Arba'in Al-Imam Nawawi. Adapun hadis Rasulullah banyak ribuan, ya, tapi disusun, diringkas yang inti-intinya, yang sahih-sahih, yang masyhur-masyhur, jadi kitab Arba'in Al-Imam Nawawi. Masya Allah, beruntung bagi kita yang diberi kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkajinya, untuk mentelitinya, untuk membacanya, untuk mengingatnya dan menghafalnya, lebih-lebih mengamalkannya. Kalau kita mau jadi orang soleh, kita mau selamat dunia akhirat, kita mau dikumpulkan sama Rasulullah, amalkan, nggak usah jauh-jauh kitab Arba'in Al-Imam Nawawi ini. Yang kalian dapat, yang kalian dengarkan daripada amalan-amalan, daripada hadis-hadis Rasulullah SAW yang disebutkan di kitab Arba'in ini, amalkan, jadikan pedoman buat hidup kita. Insya Allah selamat, insya Allah minas shalihin, termasuk orang-orang saleh. Ini hadis bukan sembarang hadis. Ini hadis kalamnya Rasulullah SAW yang mu'tamad, yang masyhur terkenalnya. Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi itu, ya, namanya siapa? Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Ini beliau ulama mazhab. Ya, dan hadis-hadis beliau diterima di semua kalangan. Dari berbagai mazhab, dari berbagai anutan daripada ajaran-ajaran di dalam agama Islam. Banyak ajaran, aliran-aliran Imam Nawawi, semuanya pada hormat, semuanya pada mengunggulkan Imam Nawawi, semuanya pada setuju sama Imam Nawawi, karena beliau selalu mengambil di dalam kitabnya, beliau selalu berpegang teguh di dalam kitabnya tentang dalil-dalil yang qat'i, yang sahihnya jelas. Dan beliau di samping ahli hadis, beliau ahli fikih, ahli fikih. Al-Faqih termasuk orang yang ahli fikih, alim, alama juga. Makanya yang menggabungkan antara ilmu fikih dan ilmu hadis ini sesuatu yang sangat istimewa di kalangan para ulama. Kenapa soalnya? Karena di dalam ilmu hadis ini terdapat dalil-dalil yang mana ulama ahli fikih atau para fuqaha ini mereka berisnad atau bersandar dengan hadis-hadis tersebut. Dengan hadis-hadis tersebut mereka bisa menentukan beberapa hukum-hukum di dalam ilmu fikih. Nah ini beliau Imam Nawawi, Masya Allah, kitab fikihnya Minhaj. Belum lagi kitab Al-Majmu' karangan Imam Nawawi. Berapa jilid kitab Majmu'? 21 jilid kurang lebih itu. Kitabnya segini, harganya 6,5 juta kalau yang cetakannya bagus. Itu syarah daripada kitab Tanbih Al-Imam Syairazi, kitab Tanbih, kitabnya segini. Ini disyarahkan, diterangkan, didetailkan sama Imam Nawawi dalam kitab fikih. Berapa?
21 jilid. Setiap bab, dari bab toharoh, dari bab air sampai bab muamalah, bab munakahat, bab hukum-hukum, sampai bab perbudakan ada di situ. Komplit. Masya Allah. Majmu, belum pernah lihat kitabnya kan? Ya, kalau di perpustakaan rumah-rumah ustadz atau di rumah-rumah kiai biasanya aja kitab Majmu. Itu arah daripada Imam Nawawi yang nyusun. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Barakah jelas dapat. Ilm insya Allah dapat berkata kita mengamalkan apa enggak. Jadi tinggal kita pinter-pinter aja di sini, ya, mengambil sesuatu yang lebih bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Itu bekal, butuh bekal kita semuanya yang ada di sini. Di antaranya mengamalkan hadis-hadis ini. Kita lanjutkan di dalam hadis ini, masya Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau perawi hadis ahli fikih juga. Manakibnya sudah kita sebutkan di awal-awal kitab. Ya, manakib para sahabat perawi hadis yang ada di kitab Arba'in kita sudah sebutkan sedikit manakib beliau-beliau yang ada di awal kitab kemarin. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil, maksudnya akhadha ini apa? Pegang. Mankib nih, pundaknya. Digitukan. Sama Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Umar akhadha bimankibih. Yakni tanawuluhu biyadihi wa qabala alaih. Pegang. Pundaknya Sayyidina Abdullah bin Umar sama Rasulullah ketika itu dipegang. Ini dalam hadisnya. Kemudian Rasulullah bilang apa? Ini kalau sudah menandakan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kalau sudah menandakan sesuatu yang penting, sesuatu yang muhim, ini Rasulullah biasanya mengulang-ulangi 3 kali atau menepuk pundak seorang sahabat yang diberi nasihat atau memegang pundaknya. Istilahnya ini menggambarkan sesuatu yang sangat penting, yang perlu didengarkan, perlu diamalkan, perlu dijadikan pedoman. Yakni apa? Faqala, kemudian Rasulullah sambil megang pundaknya Sayyidina Umar itu seraya berkata apa? Kun, jadilah kalian, jadilah kamu wahai Umar, wahai Abdullah bin Umar, di dunia ini dan di dalam kehidupan dunia ini, ka'annaka gharibun, seperti kamu ini orang gharib, orang asing, ya, pelancong bahasanya, musafir, ya, yakni maksudnya apa? Dilanjutkan di dalam hadis, oh abirus sabil, ataupun abir sabil, orang yang numpang lewat, numpang lewat. Ya. Di sini disebutkan, yakni latarkan alaiha, wala tatma'in fiha. Kamu ini, wahai Abdullah bin Umar, jadilah seorang yang asing di dunia ini. Jadilah orang yang pelancong di dunia ini. Seperti orang musafir. Seperti orang yang cuman hanya numpang lewat. Kamu ini tandanya, maknanya, kamu ini tidak tatma'in di sini. Kamu tidak bakal menetap di dunia ini, tidak bakal menetap. Kata Rasulullah SAW. Maknanya seperti itu. Wala tata'allaq biha. Dan kamu tidak ada ikatan sama dunia. Ini jangan berhubungan sama dunia. Li'annaka ala jinahis sabar minha ila watan iqamatika wa huwal akhirah. Karena engkau ini berada di sayap perjalanan. Yakni berada di jalanan. Ya, yang mana engkau akan menuju di tempat tinggalmu asli. Waton ini asli pribuminya, tempat tinggal kita asli.
Yakni apa? Wa huwal akhirah, yaitu akhirat. Kita semua bakal balik ke akhirat. Kata Rasulullah SAW, jadilah kamu ini orang asing. Jangan terlalu haris anid dunia, jangan terlalu gila sama dunia, jangan terlalu mengoyo-ngoyo sama dunia. Itu yang dianggap, yang disebutkan sama Rasulullah SAW. Kal gharib alladhi la yastatir fi daril ghurba wa la yaskun ilaiha. Orang kalau musafir nggak bakal di sini, paling sehari 2 hari jalan lagi. Atau kalau kalian ke perjalanan, melakukan perjalanan dari sini ke Jakarta, hampir di rest area, paling sejam 2 jam nggak ada, setengah jam jalan lagi. Ada abirus sabil. Itu yang dimaksud abirus, numpang lewat kok. Jadilah kamu ini dunia seperti orang yang numpang lewat kok. Ya ini apa, kamu ini nggak bakal lama-lama di sini. Ya. Maknanya lagi, kun fit dunia, jadilah kamu ini di dunia kegharib, seperti orang asing. Bal abirus sabil, bahkan seperti orang lewat aja wis. Wa bidzalika, dan dari ini hadis ini Rasulullah mengucapkan ini ucapannya Rasulullah SAW langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak pernah sekali-kali Rasulullah mengucap dari mulutnya itu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali itu datangnya dari apa? Wahyun yang Allah wahyukan ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan kata-kata ini, jadikan pedoman apa yang diucapkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi diri kita akan dunia. Ya. Kemudian apa? Wabidzalika has ala ihtiqarid dunia. Ini menunjukkan akan hinanya dunia. Bahkan Sayyidina Ibrahim alaihi afdalu wa ala nabiyyina salatu wassalam, Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, beliau ini punya gembalaan. Tahu gembalaan kambing? Ini nggak kehitung banyaknya kayak apa kambingnya. Hitungnya cuman yang jagain kambing. Orang dulu kalau gembala itu setiap beberapa kelompok kambing ada 1 ekor anjingnya. Buat ngiring gembalaannya biar nggak kemana-mana. Ini anjingnya yang buat ngiring gembalaannya Nabi Allah Ibrahim itu ada berapa jumlahnya? 4.000 anjing. Ada berapa itu jumlah gembalaannya, kambingnya? Allahu a'lam. Ya, kalau per anjing itu 20 ekor kambing aja, kalikan aja itu 4.000 kali 20, 80.000. Ya, itu sama Sayyidina Ibrahim, setiap anjing dikalungi pakai emas. Emas murni. Ya, terus ngambil apa? Tanyakan lima dan apa? Ya Khalilullah, kenapa kamu melakukan ini kok sampai anjing dikalungi emas? Ini adalah perhiasan zuhratid dunia. Ini adalah kemegahan dunia. Ya, ini emas itu kemegahan dunia. Iya kan? Orang semua pada mau emas. Maka faman talabaha falyu'ashir ma'al kilab. Siapa yang menginginkannya, maka itu bareng kembul sama anjing. Yang hinanya itu dunia. Ya. Kata Imam Fudail bin Iyad, seorang sufi, alim alama, beliau mengatakan apa? Orang yang menuntut dunia, orang yang mengejar-ngejar dunia, fal yasbir ala mu'asyaratil kilab. Anna dunia kal jifah, kata beliau. Sesungguhnya dunia itu seperti jifah, bangkai. Tahu bangkai? Ya, ada kambing, ada ayam ketabrak mobil, mati ya bangkai itu. Bau bangkai, gak bisa dimakan, gak bisa diapa-apakan. Anna dunia kal jifah. Waman aradaha, kata Imam Fudail, fal yasbir ala mu'asyaratil kilab. Maka siapa yang menginginkan bangkai,
maka sabar rebutan sama anjing-anjing. Kudu sabar, ente orang kalau mau ngejar-ngejar dunia ente rebutan sama anjing-anjing itu. Seperti kita mengejar-ngejar bangkai. Masya Allah, ini kalam yuktar bagi kita orang. Dan masih banyak lagi. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, para ulama, orang-orang soleh, Imam Syafi'i, belum lagi para ahli tasawuf, para wali-wali, mereka ini menghinakan dunia sehina-hinanya. Sampai Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata apa? Di qasidahnya Allah bin Nadrah. Wajih dunia daniyah, hawadisuha kasirah, wa aisyatuha hakirah, wa muddatuha kasirah. Fala yahris alaiha siwa a'mal basirah. Adimal ajal, lau kan ya'akil, kana afkar. Sering dengar kan? Sering dengar ya? Allah bin Nadrah. Tahu qasidahnya kan? Nah, ini kalian kalau tahu makna-makna yang di dalam qasidah-qasidah beliau, kitab Diwan Imam Habib Abdullah bin Haddad, itu Masya Allah, ilim semuanya. Belum lagi yang di dalam kitab Alaika bitaqwallah, di qasidah Alaika bitaqwallah. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin, wa ma hiya illa kattariki ilal watan. Jadi sebutkan. Belum lagi yang di kitab di qasidah Idza syi'ta an tahya sa'idan ma'al umri. Banyak tentang menandakan hinanya dunia. Itu tadi apa katanya, wajih dunia dunia. Dan ini dunia ini kata beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, dunia hina, jorok bahasanya, kotor. Hawadisuha kasirah, perkara-perkaranya, keruwetannya banyak. Wa aisyatuha hakirah, kehidupannya rendahan, hina, jelek. Wa muddatuha qasirah, dan mudahnya, jangka waktunya qasirah, sebentar, sedikit, cepat. Itu kata Habib Abdullah bin Haddad. Belum lagi lanjutkan, nah ini diingatkan kita sama Habib Abdullah bin Haddad. Wala yahris alaiha, jangan kali-kali kalian ini ngoyo-ngoyo sama dunia. Jangan kali-kali kalian menggebu-gebu akan dunia. Wala yahris alaiha, tidak ada orang yang ngoyo-ngoyong tergetar dunia siwa a'mal basirah, kecuali orang yang sudah mata hatinya buta. Orang kalau sudah mata hatinya buta, alas, gak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Gak bisa bedakan mana yang lebih bermanfaat, mana yang menyelamatkan dia, dan mana yang menjerumuskan dia. Itu orang yang sudah a'mal basirah, na'udzubillah min dzalik. Di antara sebabnya apa? Orang yang hiris anit dunia, orang yang selalu ngoyo-ngoyo atau gila sama dunia. Adimal akal, belum sampai di situ. Kalau aku lanjut apa? Adimal akal, akalnya kosong. Adamun, adam artinya kosong. Pakai ain, adamun. Adimal akal, akalnya gak ada wis. Nol. Kayak orang gak berakal. Mabok sama dunia. Laukan ya'akil, kana afkar. Seandainya dia berakal, kana afkar. Dia bakal berpikir, dunia ini bukan tempat. Bukan tempat apa? Bukan tempat netap. Ngapain kita cari-cari? Jadilah kalian ka'abir sabil. Auka gharib, kata Rasulullah. Sama. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah enggak? Sesuai enggak? Terus apa lagi? Dilanjutkan lagi di qasidahnya Abdullah bin Haddad. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa talaqha wa fi ta'atir rahman syammar. Fatuba thumma tuba, sungguh beruntung. Diulangi itu 2 kali. Fatuba thumma tuba liman minha tahadzar, bagi mereka orang yang selalu berhati-hati akan dunia, yang selalu zuhud daripada dunia. Wa talaqha, dan mereka mentalak dunia, yakni menjauhkan diri dari dunia.
wa fi ta'atir rahman syammar. Akan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman syammar, mereka menggebu-gebu, mereka semangat, mereka khusyuk, mereka bersungguh-sungguh dalam mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang yang seperti itu, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini kusidahnya, ya kan? Belum lagi Imam Syafi'i. Bu, Masya Allah lagi nih. Ya. Apa disebutkan di apa namanya? Syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya diwan juga. Para ulama ini mereka mengungkapkan ilmunya kadang nggak cuma di kitab kok, di qasidah, di syair-syairnya. Alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Awalnya beliau Imam Syafi'i mengawali dengan apa? Tentang rezeki. Pada kalian aku wasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah apabila kalian lupa, apabila kalian ghafil. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la yadri. Yang mana Allah itu selalu memberimu rezeki dari mana-mana yang tidak kamu sangka, dari tempat-tempat yang tidak kamu sangka. Ya kan? Kemudian apa katanya? Ya'tika bil Alaika bitaqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri wa qad razaqa. Fa kaifa takhafu al-faqra wallahu raziqan wa qad razaqa at-tayra wal huta fil bahr. Bagaimana kalian ini takut sama kemiskinan? Kok masih ada di antara kita yang takut sama miskin? Wallahu raziqan. Sedangkan kalian ini yakin enggak sih kalau Allah itu maha pemberi rezeki? Waqad razaqat tayr wal hut fil bahri. Yang mana Allah tuh lihat memberikan rezeki pada tayr, burung-burung yang nggak punya akal. Iya kan? Hewan nggak punya akal. Wal hut, dan ikan-ikan fil bahri, di lautan. Kemudian dilanjutkan lagi apa? Wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin. Siapa orang yang menyangka bahwa rezeki itu cuma didapat dengan kekuatan, dengan pemikiran dia, dengan inteleknya dia, dengan ilmunya dia, dengan jerih payahnya dia menyangka oh rezeki itu kudu jerih payah. Ya. Jangan sekali-kali kita menyangka seperti itu. Ikhtiar, wajib ikhtiar. Usaha, wajib usaha, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai dengan usaha kita lupa sama yang wajib, kita lupa sama sesuatu yang bisa menjadikan bekal kita nanti di akhirat. Apa katanya? Siapa orang yang nyangka bahwa rezeki itu ya'ti bi quwwatin, didapatkan cuma dengan kekuatan, dengan akal pikiran dia, dengan inteleknya, kecerdasannya dia, makalal usfuru syai'an ma'an nasri. Lihat, kata beliau Imam Syafi'i, hewan burung pipit, burung kecil, tahu burung gerejo, namanya burung gereja yang kecil-kecil itu. Kalau kayak gitu, dia nggak bisa makan gara-gara ada burung yang lebih besar, yakni burung elang. Iya apa ya? Buktinya elang sama burung gereja kayak Andi. Banyak burung pipit, burung yang kecil itu burung gereja. Iya kan? Yakni apa? Rezeki itu tidak diukur dengan kekuatan. Rezeki itu tidak diukur dengan kepintaran. Rezeki itu tidak diukur dengan jerih payah kalian. Rezeki itu minallahi ta'ala. Rezeki itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinkan pada diri kita bahwa semua yang ada pada kita hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diberikan secara cuma-cuma berpihak. Kemudian apa dilanjutkan lagi? Nah, ini baru tentang dunia ini. Iya. Jadi bilang apa? Wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti bi quwwatin ma'akala al-usuru syai'an ma'an nasri. Tazulu 'anid dunya fa innaka la tadri. Idza janna al-lail hal ta'ish ila al-fajri. Kalian ini bakal meninggalkan dunia fa innaka la tadri. Dan kalian enggak tahu kapan. Iya, Pak ya? Iya, Pak ya? Bisa sejam lagi, bisa setengah jam lagi, bisa sehari lagi,
bisa nanti malam, bisa 2 minggu lagi, bisa sebulan lagi, bisa setahun lagi, dan bisa wallahu a'lam. Tazulu anid dunia, kalian ini bakal waktu-waktu kalian bakal meninggalkan dunia, fa'inna kala tadri. Kalian nggak tahu kapan ada jadwalnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Tidak jangan lel, apabila datang ke kegelapan malam, ini kayak gini nih malam ini gelap. Hal ta'ish ilal fajri, apakah ada di antara kalian yang yakin kalau besok ini masih hidup? Siapa yang berani jamin kalau kalian ini besok masih hidup? Iya Pak ya. Wakam, jadi dicontohkan lagi sama Imam Syafi'i. Wakam min sahihin mata bi ghairi illatin, wakam min sakimin asya hinan ma'ad dahri. Berapa banyak orang yang sahih, yakni orang yang sehat, segar bugar, olahraganya masya Allah, makanannya dijaga, kolesterolnya dikurangin, ini makan vitamin, protein komplit diukur, iya kan? Wah, kehidupannya dijaga. Tahu-tahu gap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak orang yang kayak gitu kata Imam Syafi'i? Wah, min sahih, orang yang seger bugar, sehat, olahraga, ini itu, jaga makanan, tahu-tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa banyak? Bahkan dokter yang masih muda tahu-tahu. Wah, min sakimin, dan juga berapa banyak orang yang sakit-sakitan, dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit periksa, dikit-dikit jatuh masuk rumah sakit, dikit-dikit gini, dikit minum obat. Tapi asyahinan minad dahri, hidup bertahun-tahun masih hidup terus, gak mati-mati. Nah, ini yang namanya rahasia kematian. Gak ada yang tahu. Terus yang serem lagi kata Imam Syafi'i, dilanjutkan apa? Wa kam min fata amsa wa asbaha wahidan wa aqbaluhu tansad wa huwa la yadri. Wa aqbaluhu bil ghaibi tansad wa huwa la yadri. Berapa banyak kata Imam Syafi'i min fata, dari anak muda nih, alhamdulillah muda-muda semua nih ya. Dari anak muda amsa wa asbaha wahidan, di sore hari, di pagi hari masih kekakaan, ketawa-ketawa. Sedangkan dia lah nggak sadar, nggak sadar. Kain kafannya masih ditenun. Wahwa la yadri, dia nggak tahu. Barangkali kain kafan kita masih bentuk kapas, iya kan? Barangkali kain kafan kita masih ada di pabrik itu di daerah Kidul, iya. Barangkali kain kafan kita sudah ada di orang yang jualan kafan. Siapa ya? Siapa yang berani jamin? Barangkali kain kafan kita masih bentuk pohon itu yang jadiin kain kafan, pohon kapas. Wallahu a'lam. Iya enggak? Berapa banyak anak muda dia nggak sadar kain kafannya sudah ditenun tuh. Ya, besok habis ditenun ditaruh di orang yang jualan. Besoknya lagi diumumin dibeli itu kapan orang itu meninggal. Tidak sadar. Iya Pak ya. Kemudian dikasih patokan sama Imam Syafi'i terakhir. Wa man asya alfan aw alfain fala budda min yaumin yasiru ilal qabri. Siapa orang yang hidup 1000 tahun, 2000 tahun, orang itu hidup mau 1000 tahun, mau 2000 tahun, fala bud, maka pasti wajib suatu hari dia akan digiring masuk ke kuburannya. Iya Pak ya? Masya Allah. Itu kata para ulama tentang pentingnya kita untuk menyadari bahwa akan dunia ini semuanya hanyalah tempat lewat, hanyalah tempat numpang jalan. Bagikan kita ini musafir. Seperti itu. Maka dari itu, fala yahris, jangan terlalu mengoyo-ngoyo atau mengejar-ngejar, menggebu-gebu akan dunia. Cukup bagi kita, kata Imam Al-Ghazali atau imam yang lain mengatakan apa? Ij'al dunya baina yadak wa la taj'al dunya fi qalbik. Jadikanlah dunia itu di kedua tangan kalian. Jangan masukkan dunia itu di hati kalian. Paham maksudnya?
Kalian ikhtiar dunia pakai tangan, jangan pakai hati. Kerja boleh kerja, usaha boleh usaha, jangan sampai masukkan di hati. Jangan sampai terlalu membekas di hati. Kalau dunia sudah masuk di hati, maka hati tersebut menjadi keras. Maka lama-lama menjadi mati itu hati, waliyadzubillah ta'ala. Itu kata Imam Ghazali kalau nggak salah, atau imam yang lain mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian di sini disebutkan faqad qala Isa. Sebelumnya fa'alal ajil, bagi orang yang berakal, ini kita semua berakal insyaallah ya. Ayyakna fiha bil bulghah wal kafaf. Maka cukup orang yang berakal ini sudah dikasih tahu seperti ini dari hadisnya Rasulullah, dari perkataan para ulama. Untuk apa? Untuk merasa qanaah, merasa cukup dengan haddul bulghah, sesuatu yang mencukupi dirinya, yakni buat makan, buat kehidupan ketika itu. Wal kafaf, yang serasa cukup, wis alhamdulillah. Waqad qala Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Isa pernah berkata apa? Ad-dunya qutra. Ad-dunya qintaratun fa'buruha wa la ta'muruha. Dunia itu bagaikan jembatan, qintarah, jembatan. Maka lewatlah, jangan takmur, jangan memakmurkan di situ, jangan hantam di situ. Jangan lama-lama di jembatan. Oh, jembatan itu gunanya buat lewat, bukan buat nongkrong. Istilahnya seperti itu. Qala Salman Al-Farisi, berkata sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, amarani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam alla attakhid min ad-dunya illa kamata'i raqib. Rasulullah, kata Sayyidina Salman Al-Farisi, pernah memerintahkan aku untuk tidak mengambil dari kehidupan dunia kecuali seperti mengambilnya bekal orang yang mau melakukan perjalanan. Tak cukupnya baik. Maksudnya seperti itu. Sekedar secukupnya aja. Yang penting bisa makan. Orang yang wajib kita nafkahi bisa makan. Orang yang wajib kita ada tanggung jawab bagi kita bisa penuhin tanggung jawabnya, selesai. Itu di dalam hati kita wajib kita tanamkan seperti itu. Sebenarnya kita ini semua kecukupannya ikhwani. Kita ini semua dikasih sama Allah ini kecukupan. Cuman kadang kitanya aja qanaah, rasanya kurang terus. Ya, dikasih rezekinya sehari 100.000, mintanya 1 juta. Dikasih 1 juta tidak cukup, mintanya 10 juta. Dikasih 10 juta sehari, mintanya 100 juta. Terus seperti itu, tidak bakal cukup. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, wah, lagi seret rezeki kita orang. Kenapa? Biasa pendapatan 100.000, ini cuma dapatnya 10.000. Wah, berarti tetap dikasih rezeki kan? Tetap. Jangan ngeluh. Jangan putus asa akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Kemudian hukiya anna rajulan dakhala ala Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala ya Abu Dzar aina mata'ukum. Ada satu laki-laki masuk ke rumah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala, berkata sambil berkata, wahai Abu Dzar, mana perangkat-perangkat rumahmu? Mana bekalmu mana? Kok di rumah kosong pelong kayak gini, gak ada apa-apa? Faqala inna lana baitan nuwajjih ilaihi mata'ana. Aku ini punya rumah yang mana aku akan menuju untuk mendapatkan barang-barangku. Bukan ini rumahku maksudnya. Padahal ini rumahnya dia sendiri. Ini bukan tempat tinggalku. Faqala labud min mata'in madamat hahuna. Kamu ini wajib tetap ada perangkat-perangkat mata barang-barangmu buat kehidupan di sini, di rumah ini. Qala na'lam, kami mengetahui anna sahibal manzil la yad'una fi.
Kami sudah tahu, kami sudah ngerti bahwa sahibul manzil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki tempat ini, rumah ini, dunia ini, tidak bakal meninggalkan kami, tidak bakal menyia-nyiakan kami di dunia ini sama sekali. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sudah ditentukan semua rezekinya, jangan khawatir. Kemudian qala Daud at-Ta'i, berkata salah satu ulama ahli tasawuf, Imam Dawud at-Ta'i, apa katanya, innamal lail wa nahar marahil. Malam sama siang hari itu seperti marahil, seperti perjalanan kilometer 1, kilometer 2, ya kalau kita ke tol itu ya ada jalan, itu sama, malam sama siang itu bagaikan kilometer itu, makin berjalan makin bertambah, ada kilometernya bertambah terus. Yanziluhan nas marhalah marhalah, orang itu menetapi melewati permarhalah 1 kilo lewat lagi, nanti nyampe ke 2 kilo, jalan lagi nyampe ke 3 kilo, terus akan maju, ya kan? Hatta yantahi dzalika bihim ila akhir safarihim, sampai dia sampai kemana? Tempat tujuannya. Kayak kita ini mau ke Semarang, ya lewat tol misalnya, dari sini KM berapa sampai Semarang KM berapa, iya kan? Per KM itu seperti bagaikan malam dan siang hari seperti itu, bagaikan per kilometernya kita lewat sampai kita ke tempat tujuan safar kita, perjalanan kita. Fa in istata'ta an tuqaddim kulla yawmin zadan lima baina yadayk fa'al. Kalau kalian mampu, jadikanlah setiap hari kalian ini di dalam melakukan perjalanan itu bekal untuk keperluan kalian di perjalanan kalian, di tujuan kalian. Qabli ma anta ghad min umurik, lakukanlah sesuatu yang kalian inginkan daripada perkara-perkaramu. Ka'annaka birrahil wa qad baghatak, seperti kalian ini orang yang melakukan rahil, perjalanan di kereta atau di keranda perjalanan, dan kalian ini menginginkan perjalanan tersebut, menginginkan sesuatu makanan tersebut, menginginkan apa bekal tersebut. Fa kaifa tarkan ila dunya man yawmuhu yahdafsha. Terus bagaimana itu orang yang menyangka dia tinggal di dunia, menjadikan hari-harinya menghancurkan bulan-bulannya, menjadikan bulan-bulannya menghancurkan tahun-tahunnya, menjadikan tahun-tahunnya menghancurkan kehidupannya, waktu umurnya. Maksudnya apa? Maksudnya mereka orang yang lalai. Daripada mengambil bekal untuk akhirat, mereka sama saja menghancurkan hari-harinya untuk tiap bulannya, per bulannya, dan menghancurkan bulan-bulannya untuk per tahunnya, dan menghancurkan tahun-tahunnya untuk seumur hidupnya. Waliyadzubillah min dzalik. Maka dari itu jadikanlah ambil cukup yang kita butuhkan saja di perjalanan. Setelah itu ambil bekal untuk akhirat kita. Kemudian, ya Allah, ini tentang kematian. Ayaman lahu fi batinil ar hufratun ata'nasu bid dunya wa anta gharibu wa mad dahru illa karru yawmin wa laylatin wa mal mautu illa nazilun wa gharibu. Ayah, wahai kalian yang fi batinil ar, berada di perut bumi ini, akan menjadi hufrah, bangkai, akan dikubur, akan digali, dimasukkan ke lubang. Hufrah itu lubang. Ata'nasu fid dunya, apakah kalian merasa nyaman sama dunia? Kalau kalian sudah digali kuburan kalian, apakah kalian merasa nyaman sama dunia? Wa anta gharibu, dan kalian ini jadi orang asing sekarang. Wa mad dahru illa karru yaumin wa laylah, dan tidak ada tiap tahunnya, tiap hari, tiap per tahunnya kecuali lewatnya malam dan siang hari, malam dan siang hari. Orang-orang makin lupa kan kalian. Wa mal mautu, dan tidak ada kematian illa nazilun, akan menyamperi kalian, wa gharibu, dan akan mendekat kepada kalian.
Kemudian dikatakan lain, al-mautu fi kulli hinin yanshurul kafana. Kematian itu setiap saat yanshurul kafana, menyebar di dalam kehidupan. Wa nahnu fi ghaflatin amma yuradu bina. Dan kami ini selalu dalam kelalaian akan apa yang kita inginkan untuk kematian nanti. La tatma'in ila dunya wa zinataha. Jangan merasa tenang sama dunia dan kenyamanannya, kemegahannya. Walau tawasyahta min aswabihal hasanah. Seandainya kalian ini tawahhas, merasa kalau sama dunia daripada perkara-perkaranya, ambillah suatu amalan untuk menjadikan kita ini mendapatkan pahala yang baik. Ainal ahibbatu wal jiran ma fa'alu. Di mana para pecinta dan orang-orang yang dekat dengan kalian, apa yang mereka lakukan? Ainal ladzina hum kanu lana sakana. Mana orang yang dulu tinggal dekat-dekatan sama kami, kumpul-kumpul bareng sama kami. Saqahumul maut ka'san ghaira safiyah. Kami telah dituangkan dengan tuangan kematian yang sudah tidak murni lagi. Fasayyartuhum li'adbatis dararahana. Dan kami sekarang sudah jadi orang yang berada di adbab, tumpukan-tumpukan tanah pasir yang sudah dilupakan, dilalaikan sama orang-orang. Itu tentang pentingnya kita untuk mengingat kematian. Ruya an Ibnu Abbas, diriwayatkan juga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma marfu'an, hadis ini marfu'. Beliau mengatakan apa? Yu'ta bid dunya yaumal qiyamah ala surati ajuz syamqa zarqa. Nanti di hari kiamat ini kita semua bakal melihat dunia seperti orang tua yang rentak. Orang tua banget berkeriput. Apa? Anyabuha badiyah. Pakaiannya compang-camping. Ini nanti di dunia kita bakal lihat tuh, bakal ketemu tuh sama orang tua yang sudah tua rentak, pakaiannya compang-camping. Musyawwahun khalquha, mukanya sudah nggak bentuk, udah jelek. La yaraha ahad, tidaklah melihat kita nanti, setiap orang melihat orang tua itu tadi, illa karrahaha, kecuali membencinya. Kayak gini mukanya, keriputnya nggak pantas dilihat, dia nggak enak dilihat. Fatasyarraf alal khalaik, orang pada melihat semuanya. Ya, bakal dinampakkan ini dunia seperti itu sama Allah Ta'ala nanti. Fayuqalu lahum ata'rifuna hadha. Setelah dinampakkan itu dunia ngomong yang bentuknya wanita, kamu ini kenal aku enggak? Kamu kenal aku enggak? Kata wanita tua itu. Fayaqul na'udzubillah min ma'rifatiha. Na'udzubillah katanya daripada mengenalmu. Siapa kamu? Ya Allah, wis enggak mau tahu. Fayuqalu hadhihi dunya allati tafakhartum biha wa tuqatiltum 'alaiha. Ini dunia yang dulu kamu berbangga-banggaan di dalamnya bersamanya. Ini dunia yang dulu kamu saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkannya. Kok sekarang pada jelek? Kenal aja enggak mau. Seperti itu gambaran tentang hinanya dunia. Waruya fi khabar annahu yu'mar biha wa yulqa fin nar wa yaqul. Diriwayatkan dalam khabar lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dunia itu tadi dan dilemparkan ke api neraka. Fataqul ya Rabb aina adba'i wa ashabi. Setelah dilemparkan itu dunia tadi, orang tuanya tadi itu dilemparkan ke api neraka, yang itu diibaratkan sebagai dunia. Ngomong apa? Ya Rabb, di mana para pengikutku dan para teman-temanku? Fayalhaquna biha,
maka sama Allah Subhanahu wa taala digiring orang-orang yang mencintai dunia, yang gila akan dunia, sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, zalim kesana kemari untuk mendapatkan dunia, digiring sama Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan semua bareng sama itu tadi yang digambarkan seperti orang tua tadi, yakni ibarat dunia, dan dimasukkan ke api neraka. Waliyadzubillah min dzalik, waliyadzubillah min dzalik. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, dan Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, tidak amsaita, insyaallah ini pertemuan akan datang. Masya Allah, ini perkataan-perkataan hadis-hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita akan hinanya dunia. Supaya apa? Supaya kita kembali sama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini menganggap bahwa semua yang ada pada kita di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah ini semuanya bekal untuk akhirat kita. Ambil waktu sehat kita, ambil waktu umur kita untuk menjadikan kita ini nanti selamat di akhirat dengan cara apapun, terutama yang paling penting dari yang terpenting. Jangan bodoh juga kita orang, ya. Jangan bodoh. Ambil yang lebih penting. Kadang ada dua perkara penting, tapi ada yang lebih penting. Pilih yang mana? Yang lebih penting. Kata wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbana tarafna bi annana وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي